Halo, salam jumpa dan salam budaya teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan kami di Berita Teater. Seperti biasa, di episode keempat ini kami masih membicarakan dan akan selalu membicarakan perihal teater. Namanya juga berita teater ya, Mas. Kalau berita yang lain ya beda. Oke, ya masih dengan Mas Eko Santosa atau Eko Ompong. Kita akan membicarakan lebih jauh lagi perihal teater. Kalau pekan lalu, episode lalu kita membicarakan soal apa ya Mas? Manajemen, Ya. manajemen teater, ada yang kekeluargaan, ada yang profesional. Nah, mungkin kita akan lebih mengerucutkan lagi Mas. Oke. Mungkin teman-teman di episode lalu ada yang ganjel. Itu belum sampai tuntas kok sudah dirampungin. Ya, namanya juga durasi. Manusia tempatnya salah dan durasi. Oke, gini Mas. Ngomong-ngomong soal manajemen ini Mas ya. Selain memang secara substansial, secara pendanaan dan bentuk sistemnya sebenarnya ada ini apa sih? Bukan profesi ya. Posisi-posisi apa saja sih Mas di manajemen teater? Apa bedanya dengan manajemen pada umumnya gitu Mas? Kalau profesi di dalamnya banyak kita ya. Kalau kita lihat buku manajemen produksi itu banyak. Tapi setiap kelompok itu berbeda secara spesifik. Tetapi kalau dikerucutkan, digeneralisir saja, bukan dikerucutkan, digeneralisir itu di dalam manajemen produksi teater itu yang saya pelajari dan juga saya terapkan itu hanya ada dua bidang, bidang kepanitiaan dan bidang artistik. Ini yang membedakan juga dengan manajemen teater kekeluargaan atau teater tradisional tadi. Kalau yang kekeluargaan kan satu bas. Kalau ini seolah-olah menjadi dua bas. Yang satu memang spesial untuk ngurusi tadi kepanitiaan produksi, yang satu memang untuk ngurusi artistik. Ini uangnya, pekerjaan dan sebagainya nggak bisa jadi satu gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau yang ngurusi artistik itu kan yang apa yang diperlukan dalam pertunjukan tersebut. Misalnya biaya untuk penyutradaraan, pelatih, pemain dan sebagainya, kemudian biaya untuk tata panggung dan sebagainya. Itu urusan artistik. Apa yang mau ditampilkan gitu. Nah, kalau yang produksi itu bagaimana cara menampilkannya. Jadi di situ kan ada mulai dari marketing ya, yang terus kemudian pencari sponsor tadi. Nanti kalau pas pentas ada tiketing kan gitu. Jadi biasanya kan ada pimpinan produksi, sekretaris produksi, ada bendahara produksi, kemudian ada banyak seksi di situ ya. Tapi seksi bangetnya nggak ada. Nah, misalnya seksi dokumentasi, transportasi, gitu. Terus yang artistik itu juga banyak kan, ada sutradara, terus kemudian ada pemain, penata musik, penata tari dan sebagainya. Banyak Mas. Jadi pekerjaan di bidang produksi. Tapi kalau yang ditanyakan tadi manajemen yang benar-benar di luar artistik, ya tadi itu mulai dari pimpinan produksi sampai ke yang terkecil ya runner itu. Runner itu gampangannya kongkonan, orang yang mudah disuruh ngalor, suruh ngalor, suruh ngidul gitu. Tapi nek runner absurd ya ada, suruh ngidul ngalor, ngalor ngidul. Itu produksi sulap. Ya. Oke, kalau dihubungkan lagi dengan yang kemarin kan sempat ngomongin ini apa sih namanya? Berbagai macam profesi itu sesuai dengan tugas masing-masing. Apa namanya? Itu memang bisa menjadi peluang ya Mas, peluang apa di zaman sekarang ini, peluang pekerjaan itu ya. Kita sempat ngomongin bahwa ada kemungkinan kalau memang bekerja di bidang situ nanti bisa bekerja di kehidupan nyata lah atau di bidang yang lainnya kayak gitu. Nah, berarti sebenarnya secara pada dasarnya manajemen teater sebenarnya juga manajemen biasa kan Mas? Masih manajemen pada umumnya kan? Iya, cuma dia spesial aja ngurusi produksi. Gitu saja. Tapi kalau tata saya pikir manajerial keuangannya kan juga sama atau aturan-aturannya gitu. Cuma bidang yang diurusi berbeda. Gitu kayak misalnya membayar artis ya juga pasti harus ada pajaknya, ada apanya kan gitu.
itu baru kita ngomong yang kan manajemen yang ini sistem produksi dari grup itu loh. Belum lagi manajemen yang ada di panggung itu kan berbeda. Kalau yang di gedung itu kan misalnya saya menyewa gedung A, di gedung A itu sendiri ada manajemennya. Siapa pimpinan gedung A itu, yang ngurusi listrik siapa, yang siapa, itu banyak sebetulnya. Ya yang gedungnya nih si pemilik gedung itu ya. Karena orang yang memiliki gedung pertunjukan itu kan pasti harus mengelola gedung itu dengan baik. Jadi dia harus menjaga minimal lah kebersihannya, terus kemudian semua alat-alatnya itu harus selalu ada maintenance and repair dan sebagainya. Itu juga bagian dari manajemen. Gitu. Terus nanti kalau ada misalnya kelompok saya pengen nyewa gedung itu kan, kalau nyewa hubungannya dengan siapa, harganya seperti apa dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali di dalam manajemen teater itu posisi-posisi yang bisa digeluti. Profesi-profesi yang bisa menjadi pilihan gitu. Itu banyak sekali. Teater itu banyak sekali, manajemen juga banyak. Demikian. Kalau gitu apakah memungkinkan misalnya sebuah grup teater membutuhkan manajer dan dia meminjam dari manajer umum gitu? Apakah juga memungkinkan? Misalnya manajer yang memang dia sebelumnya tidak pernah mengurusi tentang teater, kan istilahnya secara basically itu kan pada dasarnya mengurusi hal-hal yang memang secara substansial ini sama saja. Gimana kemungkinan seperti itu? Ya, tapi dia tetap harus memahami bagaimana teater itu dijalankan. Itu prinsip dasarnya selain ilmu manajemennya. Bagaimana teater itu dijalankan, diproduksi dan dijalankan. Karena misalnya begini Mas, menawarkan produk sabun dengan menawarkan produk pertunjukan itu berbeda pendekatannya. Kan kalau menawarkan produk sabun, sabunnya di bawah Mas. Ini loh, ini sabun, ini baju kotor, saya kasih sabun, langsung resik. Bersih ini, lihat. Orang percaya. Kalau menawarkan teater piye Mas? Apa aktornya digawa? kan berbeda. Benar. Jadi, nah cara-cara ini, kalau cara-cara semacam ini sudah dipahami, bagaimana cara memproduksi teater dan bagaimana menjalankan produksi teater itu, lah ilmu manajemennya bisa diterapkan di situ, mengikuti itu. Tapi kalau nggak ngerti bagaimana teater dijalankan, hanya taunya ilmu manajemen juga akan repot. Maka ada sekolah khusus untuk manajemen seni. Fungsinya kan di situ juga. Tapi kalau ilmu manajerial tentang keuangannya tadi ya dari ilmu manajemen. Tapi tata cara pengelolaan seninya ini yang dia harus paham. Nah, saya juga pernah dengar ini. Ada teman saya yang ngomong kalau pengen jadi manajer teater yang baik itu harus pernah ngalami semuanya. Jadi aktor, jadi artis itu kalau menurut jenengan gimana? Ataukah bisa saja belajar manajer tata kelola teater tanpa harus mengalami posisi-posisi seperti itu? Pribadi Mas? Jawabannya itu Mas, belum tentu. Kedua-duanya juga belum tentu. Jadi ada orang yang pernah mengalami semua, lalu belajar manajemen gagal, kan? Ada orang yang tidak mengalami semua, tapi dia melihat, observasi dan menjadi manajemen berhasil. Ada juga yang gagal. Jadi kalau kita ngomong peluang, banyak peluang. Nah, peluang itu selalu ada dua kan, bisa diraih dan tidak. Kan sangat tergantung dari usaha kan. gitu. Tapi intinya begini, tata cara memproduksi teater dan cara menjalankan teater itu sampai disaksikan penonton itu harus dipahami. Nah, cara memahaminya mungkin temannya Mas Dino tadi melalui pengalaman-pengalaman langsung, ada juga yang melalui observasi, ada juga yang melalui studi-studi. Nah, caranya kan macam-macam. Tapi intinya tata cara pekerjaannya itu harus dipahami. Yang di-manage atau yang dikelola itu apa saja sih? Misalnya transportasi dibutuhkan sejak kapan? Kan harus tahu. Apakah waktu latihan sudah butuh transportasi atau tidak? Apakah pas latihan itu kalau transportasi disediakan oleh para pemain, apakah uang bensinnya ditukar atau tidak? Ada nggak uang bensin untuk itu? Kalau tidak ada, apakah uang bensin sudah masuk dalam klausul kontrak? Kan macam-macam Mas. Kalau dipikir itu banyak sekali nih. Benar. Terus kemudian kapan kita loading, kapan kita unload, kapan jam kita boleh memasukkan barang itu ke panggung, kapan itu harus keluar, itu sampai rigid sekali. Nah, tata kerja seperti ini harus dipahami. Nah, di kita ini kadang-kadang kan antam kromo Mas. Pripun itu? Pokoknya tabrak weler gitu aja. Tabrak weler, barang asal dipasang, wah dah datang aja di gedung langsung dipasang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tidak bersepaham dengan si pemilik gedung misalnya begitu. Nah, karena di kita kadang-kadang ya yang umum terjadi itu kan banyak gedung yang fungsinya itu serbaguna loh Mas.
malam ini gue pentas Oh, teater, iya. besok gue mantenan kayak bener, gitu. Jadi kadang-kadang si gedung ini juga tidak memiliki aturan-aturan tertentu untuk pertunjukan. Nah, kita sebagai si penyewa loh bebas-bebas saja menggunakan itu. Karena kita terbiasa menggunakan gedung yang bebas, maka ketika kita menyewa gedung yang tidak bebas, kita akhirnya komplain kan, loh di gedung sana boleh, di sini nggak boleh, misalnya begitu. Nah, Bener-bener. oleh karena itu untuk menghindari hal seperti itu ya harus dipelajari, dipahami lah. Oh tata kerjanya begini. Kira-kira begitu. Itu menarik. Itu berarti kan salah satu problem dalam manajemen di teater Indonesia ya Mas ya. Seperti tadi kayak gedung itu gedung serbaguna yang memang tidak dirancang khusus untuk pentas teater. Nah, kalau menurut jenengan sebenarnya apa sih masalah lain dari manajemen yang sedang terjadi sekarang, manajemen di teater di Indonesia itu apa Mas? Yang sering terjadi itu apa sebenarnya? Itu banyak hal ya Mas. Jadi tapi begini aja. Jadi pengalaman saya saja. Perhatian terhadap seni ini juga sedikit banyak kan berkurang, malah kurang ya, malah kurang. Kalau ada itu sistemnya kadang-kadang kesempatan yang diberikan itu kadang-kadang bersifat borongan dengan tata aturan mereka si pemberi kesempatan tadi, sehingga kita mau tidak mau produksi kita, manajemen kita harus mengikuti mereka. Pada tata cara mereka itu di luar manajemen produksi teater yang kita pelajari atau kita alami. Itu terjadi kan di kita. Misalnya Mas Dinu dipanggil acara sebuah festival. Anda harus tampil teaternya. Anda dibayar sekian. Itu borongan. Satu produksi 25 juta. Tapi tata aturan administrasinya ikut mereka. Ini kan akan mengacaukan produksi Anda. Benar. Mau nggak mau. Tapi Anda juga akan punya dilema. Ambil apa enggak? Ya kan? Kalau nggak ambil ya rugi, kalau diambil kita harus ikuti mereka. Nah, jika ini dikerjakan kelompoknya Mas Dinu puluhan tahun, maka manajemennya Mas Dinu akan menjadi manajemen seperti itu. Tapi pertanyaannya kalau Anda tanyakan ke saya, ngono kuwi bener apa ora Mas? Ya bener-bener baik. Karena memang kejadiannya seperti itu. Jadi maksud saya begini, ilmu manajemen itu kita pahami bukan dalam rangka untuk menyalah-nyalahkan, tapi kita tahu kalau ditanya ini harusnya begini-begini, tapi kalau keadaannya seperti ini ya kita harus lumer dikit lah, mau belok ke sana dan lain sebagainya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Contohnya dalam teater tadi. Kalau mau lengkap-lengkapan itu kan banyak sekali Mas, unsur manajemennya sampai ke tiketing ya, tiket box itu. Tapi apakah kita punya anggota sebanyak itu kan enggak. Akhirnya kan RNG, Raden Ngabehi. Satu orang mengerjakan banyak hal. Benar. Ya itu terjadi juga di kelompok profesional di barat pun juga pasti terjadi. Oh, di barat juga iya. Oh. Jadi kalau orangnya banyak ya kita begini, kalau orangnya sedikit ya harus begini. Kalau enggak nanti enggak sustain, enggak berjalan. Kira-kira begitu. Tapi ilmu manajemen yang menyeluruh tadi kalau dipahami akan lebih mudah bagi kita dalam mengantisipasi keadaan. Kalau ditanyakan masalah yang terjadi di lapangan banyak sekali Mas. Yang pokok itu hanya kejujuran. Itu saja toh. Iya. Sebetulnya saling jujur. Kalau udah saling jujur itu dibayar sedikit pun senang. Tapi kalau nggak jujur nanti kamu akan dapat sekian. Tapi kenyataannya nggak dapat sekian kan jadi kecewa. Malah jadi sakit hati. Benar. Repot kan? Berarti memang manajemen itu persoalan ini Mas ya. Pertama yang penting kepekaan toh, memahami kondisi dan kepekaan agar tidak menjadi kepekoan. Kepekaan nanti silakan di googling sendiri ya teman-teman. Kepekaan sama ini adaptif. Iya, adaptif. Bukan mau nggak mau karena tadi kan keadaannya memang berbeda-beda. Tidak bisa kita memaksakan menggunakan sistem ya kayak kemarin kita bicarakan sistem profesional sama sistem kekeluargaan. Iya, semuanya baik-baik saja tergantung bagaimana cara kita mengendalikannya. Kan? Benar. Nah, ngomongin soal itu Mas, saya jadi kepikiran ini, tiba-tiba aja nyelenting. Karena keadaan yang memang tidak selalu pasti dan manajemen seperti itu kan memang sudah terbiasa untuk ini toh Mas, terbiasa untuk mempersiapkan pertunjukan yang ada di panggung. Nah, ini mungkin akan menjadi pembahasan berikutnya ya teman-teman, tentang ini teater di kala pandemi. Nah, ada yang ngomong melalui daring, ada yang melalui apapun lah media-medianya dalam bentuk film dan sebagainya. Tapi itu PR Mas. Itu gimmicknya buat episode berikutnya. Termasuk PR untuk memakai kostum apa gitu. Kostum apa, suguhannya apa. Kalau teman-teman perhatikan dari awal sampai akhir ini berubah-ubah loh. Iya, berubah. Lama-lama jadi cuman dan black-blackan ini gini. Kostum minggu keempat di hari yang sama. Dilihat aja dari episode pertama sampai keempat
celananya kan sama semua. Bajunya aja yang beda. Oke, gitu Mas. Sepertinya pembicaraan kita tentang manajemen sepertinya memang tidak bisa kita bahas hanya dalam waktu 15 menitan ini karena itu memang lawang sampai jadi jurusan ya. Tata kelola kok jadi jurusan sampai 4 tahun kok dibahas dalam 15 menit ya enggak mungkin. Tapi memang ini menarik, mungkin ini bisa menjadi pancingan buat teman-teman semuanya untuk lebih tertarik tentang mempelajari soal teater dan juga mungkin teman-teman yang tertarik dengan manajemen juga bisa mungkin membelokkan ketertarikannya kepada teater mungkin wah ini ada wilayah yang menarik ini. Bagaimana membuat teater kita bisa menjadi lebih gegap gempita, tidak kalah dengan teater-teater yang berada di internasional dan sebagainya. Nah, silakan. Ini adalah PR buat teman-teman yang sekarang sedang belajar manajemen di jurusan manajemen ataupun teman-teman para peminat dan pemerhati seni penting untuk mempelajari manajemen. Nah, oke. Sekali lagi terima kasih Mas atas sharing ngobrolnya sampai episode 4 ini. Nanti mungkin episode kelima dan akan berikutnya kita akan terus ngobrol dengan Mas Eko ya. Tapi nanti memang akan kita undang narasumber yang lain yang memiliki pengalaman di bidang yang berbeda. Tapi tentu juga akan kita sambungkan dengan bidang teater. Terima kasih Mas Eko atas obrolannya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Salam budaya.